Baik, selamat malam untuk saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan nafas kehidupan dan memberikan kekuatan. Saya bisa berdiri di sini untuk membawakan firman Tuhan pada malam ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bersama kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu yang hamba-Mu akan menyampaikan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat, supaya kami bisa aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Ampuni kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat pada saat ini kita semua memerlukan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis dalam kitab ini. Mungkin saudara-saudara melihat di mana saja orang-orang Kristen pergi ke gereja, mereka akan membawa Alkitab kemana saja. Kenapa mereka harus membawa Alkitab? Karena mereka mau mendekat kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang Alkitab. Saya memberikan judul di sini, Alkitab adalah firman Allah. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Allah sendiri. Jika saudara, Bapak, Ibu yang membaca firman Tuhan akan mendekat kepada Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab adalah firman Allah yang kita akan membelajar pada malam ini. Kitab suci yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab ini bukan saja di perjanjian lama, tetapi juga di perjanjian baru. Adalah firman Allah. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah firman Allah. Yang tertulis, yang diberikan oleh inspirasi ilahi melalui orang-orang kudus Allah. Yang berbicara dan menulis karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak, Ibu, Alkitab ini bukan orang-orang yang biasa yang menulis Alkitab ini. Tetapi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Dan mereka bisa menulis Alkitab ini. Kitab suci adalah pernyataan tentang kehendak Allah. Yang tidak mungkin salah. Jadi Alkitab ini adalah kehendak Allah. Karakter Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara membaca firman Tuhan, maka Allah akan mengubah hidup saudara dan saya. Itu merupakan ukuran tabiat, ujian, pengalaman, pengungkapan doktrin yang sah dan catatan yang terpercaya perihal tindakan-tindakan Allah dalam sejarah. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi Alkitab ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, Alkitab ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi saudara-saudara, Bapak, Ibu, Alkitab adalah firman Allah. Manusia tidak boleh menafsirkan firman Allah ini dengan kehendaknya sendiri atau kepintarannya sendiri, tetapi hanya Roh Kudus yang bisa bekerja.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam firman tertulis ini, Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Jadi saudara-saudara, kita membaca Alkitab, kita akan mendapatkan keselamatan. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Kalau kita membaca Alkitab, kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan keselamatan itu kepada saudara dan saya yang membaca firman Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Kitab suci adalah pernyataan tentang kehendak Allah yang tidak mungkin salah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16-17, kita mendapatkan poin-poin yang penting di sini. Mengajar, menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini tujuannya untuk mengajar saudara dan saya, untuk memperbaiki kelakuan saudara dan saya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi melalui Alkitab ini, saudara dan saya akan mendapatkan moral dari Tuhan, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap berbuat baik. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu belita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara, kalau pada malam saudara tidak ada lampu, jika saudara akan pergi ke tempat lain kalau tidak ada lampu, bagaimana saudara bisa tahu untuk berjalan dengan baik? Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam ini mengajarkan kita, firman-Mu itu belita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi hanya firman Tuhan ini akan mengubah hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan ini akan memberikan kita untuk ke sorga. Jika saudara dan saya membaca Alkitab, membaca firman-Nya. Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini tidak boleh kita menambahkan supaya Allah menegur kita. Dan Allah menangkap kita menjadi orang yang pendusta. Oh, kadang-kadang kita menyatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan Allah ini, maka kita adalah orang-orang yang pendusta dan kita tidak menuruti firman ini. Oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab ini. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 18, Yohanes kekasih, dia menulis kepada kita semua pada zaman akhir ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab firman Tuhan ini, tidak ada seorang manusia yang bisa menambahkan pendapatnya atau hikmatnya ke dalam Alkitab. Karena Alkitab ini
adalah firman Allah sendiri. Oleh karena itu, Alkitab, firman Allah ini, manusia tidak boleh menambahkan sesuatu ke dalamnya. Kalau manusia menambahkan sesuatu ke dalam firman Tuhan, maka mendapatkan konsekuensi. Malapetaka yang Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang tidak menuruti firman-Nya. Wahyu pasal 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang menuruti firman-Nya, orang-orang yang membaca firman-Nya, hanya tujuannya satu, untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi orang-orang yang tidak menuruti firman Tuhan, maka kehilangan kehidupan. Dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ini, Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama, 39 kitab. Dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Maka jumlah 66 kitab dalam satu kitab suci. Jangan menambahi dan jangan mengurangi firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ini, 66 buku ini, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, untuk mengajar kita supaya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yesaya pasal 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Oh saudara-saudara, kita lihat sekarang di dunia ini, banyak orang yang mengajarkan firman Tuhan. Banyak orang yang mengkhotbahkan firman Tuhan. Tetapi apa yang Allah ajarkan kepada kita? Jika kita tidak berbicara sesuai dengan kehendak Allah, jika kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, maka baginya tidak ada terbit fajar. Tidak ada terang firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada karakter Allah di dalam kehidupan kita, jika kita tidak mengajarkan firman Tuhan ini dengan benar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus membaca Alkitab, mengajar Alkitab ini kepada seluruh dunia, bagi semua orang, harus sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Allah ini adalah kudus. Orang-orang yang membaca firman Tuhan ini, Allah akan mengubah hidupnya. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi firman Allah ini adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus, dia bersyukur kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang membaca firman Tuhan. Jadi hamba Paulus, dia menyatakan dia bersyukur kepada Allah. Karena banyak orang mendengar firman Tuhan dan mengikuti Tuhan. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah ini bukan firman manusia. Perkataan dalam Alkitab ini bukanlah perkataan manusia, tetapi perkataan Allah yang di dalam Alkitab ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan ini,
Allah berbahagia. Allah mengasihi orang-orang yang membaca firman-Nya dan mengajar firman Tuhan-Nya dengan sesuai dengan kehendak-Nya. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini lebih tajam dari pedang permata dua manapun. Saudara-saudara, kenapa saya harus mengikuti Yesus Kristus? Dulu saya seorang yang bukan orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Tetapi pada saat saya membaca firman Tuhan, pada saat saya mendengarkan misionaris-misionaris yang memberitakan firman Tuhan kepada saya, maka Roh Kudus bekerja. Saya mengikuti Yesus Kristus dan hidup saya diubahkan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini lebih tajam dari pedang permata dan dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang di seluruh dunia, mereka berpikir Yesus itu datang mati di kayu salib itu untuk menghapuskan hukum-hukumnya. Padahal firman Tuhan mengajar kepada kita pada malam hari ini, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Yesus itu datang untuk mengenapinya, untuk melengkapi firman-Nya, untuk umat-umat-Nya, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu iota atau satu titik pun tidak akan tiadakan dari hukum Taurat. Firman Tuhan ini, manusia tidak boleh mengubah firman Tuhan sebelum semuanya terjadi. Semuanya akan terjadi. Dunia akan lenyap. Tetapi firman Allah ini, Alkitab ini akan ada. Firman Allah ini untuk selama-lamanya. Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya sudah membelajar Alkitab, tetapi tidak mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain, maka Allah, firman Tuhan menyatakan, orang itu akan menjadi rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, yang akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Oh saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 10 hukum Allah, firman Allah ini harus mengajar kepada orang lain, harus lengkap sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan ke sorga. Lukas pasal 4 ayat 16 dan 17. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri pada saat dia ada di dunia ini,
Apa yang dia lakukan? Dia datang ke Nazaret, tempat yang dibesarkan. Dan menurut kebiasaan Yesus, apa yang dia lakukan? Pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Yesus Kristus sendiri, dia ada di dalam dunia ini, dia juga membacakan firman Tuhan kepada banyak orang. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi dia membacakan firman Tuhan kepada banyak orang. Bagaimana mereka bisa menuruti firman Allah di dalam Alkitab, supaya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Oh saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu mengajarkan Alkitab kepada teman-teman saya. Setelah saya membagikan firman Tuhan kepada mereka, dan mereka mendengarkan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 ini menyatakan, berbahagialah ia yang membacakan. Jika saudara dan saya, jika saudara membacakan firman Tuhan kepada orang yang belum mendengarkan firman Tuhan, belum mengenal Alkitab, maka Allah berkata, berbahagialah. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini, jika saudara mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, berbahagialah saudara, sebab waktunya sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kenapa kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain? Kenapa kita harus membacakan firman Tuhan itu kepada orang lain? Karena waktunya sudah dekat. Yesus Kristus akan datang. Oleh karena itu, kita harus membaca Alkitab pada saat ini, supaya kita mempersiapkan diri dan kita mempersiapkan orang lain untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena waktunya sudah dekat. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jika saudara dan saya tetap di dalam firman Tuhan, dan tetap dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini, membaca firman-Nya dan merenungkannya, maka saudara akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, kebenaran ini akan memerdekakan saudara dan saya, jikalau kamu tetap dalam firman Allah. Jikalau saudara dan saya tetap dalam firman Tuhan ini. Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada-Nya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Apa itu air? Aliran-aliran air kehidupan. Yesus Kristuslah air hidup. Jika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh aliran air hidup itu. Hidup kekalian Tuhan akan berikan kepada kita. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jika saudara dan saya tinggal di dalam Allah dan firman Allah tinggal di dalam saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika Yesus di dalam hidup kita dan firman-Nya di dalam hidup kita, maka kita akan minta apa saja, Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta kepadanya. Tetapi saudara dan saudara-saudaraku harus mengingatkan sesuatu yang penting di sini adalah bersama-sama dengan Tuhan dan firman Allah itu harus tinggal di dalam saudara dan saya. Maka Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang belum mengerti tentang Yohanes pasal 1 ini. Apa itu firman? Firman itu Yesus Kristus. Alkitab ini adalah Yesus Kristus. Firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah Yesus Kristus sendiri. Jika saudara membaca Alkitab, maka saudara berkomunikasi dengan Yesus Kristus melalui firman-Nya, melalui Alkitab-Nya. Yohanes pasal 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini, jika saudara memberitakan firman Tuhan, dan saya memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, maka firman Tuhan ini tidak sia-sia. Firman Tuhan ini akan mengubah hidup mereka. Dan mereka akan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka akan melihat kepada Yesus Kristus. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dari dulu bukan orang yang membaca Alkitab. Saya tidak mengenal apa itu Alkitab. Saya membaca banyak buku. Saya membaca buku-buku lain. Saya tidak mengenal apa itu Alkitab. Kadang saya tidak membaca Alkitab itu. Bahkan saya tidak mengenal. Oh saudara-saudaraku yang kekasih. Padahal Alkitab ini adalah buku Allah yang bisa mengubah hidup saya. Mungkin saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini, saudara membaca firman Tuhan. Saya percaya saudara mendapatkan perubahan hidup. Menjadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam ini tentang Alkitab. Maka kita tiba pada kesimpulan. Alkitab itu diisi oleh firman Allah. Jika saudara membaca firman Tuhan, Alkitab ini diisi oleh firman Allah. Tidak ada firman yang lain di dalam Alkitab ini. Hanya firman Allah yang di dalam Alkitab ini.
Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Alkitab ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Karena Allah tidak mau manusia menafsirkan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu Allah tidak mau manusia menafsirkan firman Allah ini dengan kehendaknya. Alkitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Alkitab ini diinspirasi oleh Roh Kudus Allah. Alkitab itu ditulis oleh nabi-nabi dan murid-murid Yesus melalui Roh Kudus, Roh Allah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab ini ditulis oleh nabi-nabi dan ditulis oleh murid-murid Yesus Kristus. Bukan kehendak manusia, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Alkitab itu tidak boleh dikurangi atau ditambahi menurut kehendak manusia. Jadi Alkitab ini tidak boleh tambahi dan tidak boleh dikurangi oleh manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Saya percaya oleh dorongan Roh Kudus, oleh kuasa Allah, maka firman Tuhan ini akan tertanam dalam hati dan pikiran saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Maka Allah akan mengubah hidup saudara dan saya, dan kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya percaya Allah akan mengubah hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saya mengundang saudara semua, mari kita tunduk kepada Allah dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Allah kami yang kami puji dan kami sembah. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan-Mu. Kami belajar tentang Alkitab. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hidup sesuai dengan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab ini. Biarlah Roh Kudus yang bisa bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menuruti kehendak-Mu saja. Ajari kami supaya kami manusia berdosa ini hanya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami bisa mempersiapkan hidup kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Oh Bapa yang baik di sorga, bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, berkati mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka bisa mengerti dan memahami firman-Mu dari Alkitab ini. Bapa di sorga, inilah doa kami kepadamu. Sempurnakanlah doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.